akan menceritakan kembali sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Bahari. Kenalkan, Saya Gina Chanarodi, menceritakan buku pertama Catatan Buat Emak. Saya Herlinda Mulyani. Di sini saya akan menceritakan ulang buku kedua yang berjudul Lintang Tembus Dini Hari. saya Dede Kusmana. Di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis dari Ronggeng Dukuh Paruh bagian ketiga, yaitu Jentera Biang Lala. Selamat menyaksikan. Kenapa Serintil bisa menjadi ronggeng? Yaitu di buku Paruh ada 3 laki-laki yang bernama Rasus, Rasun, dan Korta. Di sana mereka sedang bersusah payah mencabut singkong. Hampir putus asa. Setelah itu Rasus mengajak temannya bermain. Melihat kambing-kambing di bawah pohon nangka, melihat Serintil sedang asik bermain seorang diri, dan mereka pun menghampiri Serintil. Dan Serintil pun menyuruh mereka untuk memainkan alat musik sambil Serintil menari dan menutup matanya. Rasus begitu kaget, begitu lincahnya Serintil menari-nari di sana. Ternyata di balik itu ada sang karya Mengkoto dari jauh melihat Serintil menari Ronggeng Dukuh Paruh. Memikirkan kenapa cucunya bisa menari-nari itu. Ternyata dia sedang merasakan tarian tersebut. Keesokan harinya menemui Kater Jara memberitahu hal tersebut. Lalu beberapa hari kemudian melihat Serintil menari di bawah pohon nangka. Setelah itu sang karya pun menyerahkan Serintil untuk mengajarkan tarian tersebut. Serintil pun mengikuti syarat untuk menjadi sah gadis Dukuh Paruh, yaitu upacara pemandian di kuburan. Setelah itu Rasus mengira upacara itu sudah sah. Ternyata belum. Orang Dukuh Paruh mengatakan Serintil harus membuka kelompok Serintil pun mengikuti syarat untuk menjadi sah gadis Dukuh Paruh, yaitu upacara pemandian di kuburan. Setelah itu Rasus mengira upacara itu sudah sah. Ternyata belum. Orang Dukuh Paruh mengatakan Serintil harus membuka kelambu. Rasus pun sangat marah dan cemburu mendengarkan itu. Pada malam, hari Serintil pun mengikuti syarat terakhirnya. Pada hari Sabtu tiba, yang sangat mengenaskan karena batinku terista. Luar biasa, kukira tak akan berhasil membuktikan pengalaman batinku. Secara lemah, hal ini cukup mengisahkan seorang anak Dukuh Paruh yang bernama Rasus dalam hidupnya mempunyai emak hanya dalam angan-angan, di mana hari Serintil sudah sah menjadi gadis Ronggeng Paruh. Rasus begitu yakin tidak tahu kemalangan apa yang kurasakan bila dia dibeli dengan sebuah ringgit emas, dan dia sukarela menjalankan malam buka kelembu dengan demi ringgit emas tersebut yang ia bilangkan kepada Rasus. Begitu kecewa pada Serintil sedang menjadi ronggeng Dukuh Paruh karena Rasus tidak ingin berbagi dengan laki-laki lainnya yang sebenarnya sudah ada adatnya. Di sana akhirnya Rasus pergi ke ruang Dukuh Paruh, yaitu Pasar Dawan. Di Pasar Dawan dia bertemu dengan seorang tentara yang bernama Sesan Selamat. Dia diangkat menjadi bawahannya. Kemudian Rasus dipercaya untuk menjadi seperti itu, dan Rasus berhasil menembak perampok. Kemudian Rasus menjadi tentara tanpa pangkat. Serintil menyuruh Rasus untuk tetap tinggal di Dukuh Paruh dan mengajukan permintaan untuk berhenti menjadi ronggeng karena ingin menikah dengan Rasus. Namun Rasus begitu menolak, pergi ke markasnya. Selanjutnya buku kedua, yaitu lanjutan dari buku pertama, yaitu pada malam hari Serintil dan Rasus sedang tidur bareng. Terus pada pagi harinya Serintil terbangun dari tidurnya dan dia melambai-lambaikan tangannya ke belakang, berharap tangan dia akan jatuh kepada seorang laki-laki. Tetapi Rasus tidak ada di sana. Terus Serintil berpikir bahwa Rasus sedang membuang hajat. Tapi pikiran Serintil buntu setelah melihat barang-barang Rasus tidak ada di sana. Terus Serintil bertanya kepada nenek Rasus, tetapi jawaban nenek Rasus tidak menjawab pertanyaan dari Serintil karena nenek Rasus sudah linglung. Terus nenek Rasus memberikan uang logam kepada Serintil. Serintil tidak mengerti kenapa nenek Rasus memberikan dia uang. Terus Serintil pergi keluar dan
melihat ke arah ke arah pancuran, tetapi di sana tidak ada Rasus. Terus Nyai Kartareja yang tidak rela anak asuhnya jatuh hati kepada laki-laki ataupun Rasus, atau bahkan Serintil berpikir untuk menikah. Terus si Nyai Kartareja menaruh telur wukan di salah satu sudut kamar Serintil, dan dia membacakan mantra pemutus asmara. Tetapi mantra itu tidak menghasilkan hasil karena telur wukan itu dikencingi oleh Serintil. Terus pada saat Serintil sedang di pekuburan Duku Paruk, Serintil mendengar ada suara sepeda motor. Serintil tahu yang mempunyai sepeda motor hanya Sutan Wedana dan Marsusi. Terus Nyai Kartareja menghampiri Serintil dan meminta Serintil untuk pulang karena ada Marsusi. Terus Serintil menolak untuk pulang, tetapi pada saat Nyai Kartareja merayu, Serintil akan pulang, tapi Serintil mandi dulu. Terus Nyai Kartareja pulang duluan dan Serintil tidak mengikuti arah pulang Nyai Kartareja, tapi dia keluar dari Duku Paruk. Serintil pergi ke Pasar Dauan. Setelah sampai di Dauan, orang-orang di Dauan melihat Serintil dengan penuh tanya. Terus Serintil beristirahat di salah satu warung lontong. Terus pemilik warung lontong itu menawarinya makan, tetapi Serintil menolak dan dia hanya ingin minum saja. Terus setelah minum, dia tertidur di sana dan beberapa menit kemudian Serintil terbangun. Dan pemilik warung itu melihat Serintil sedang menangis. Terus pemilik itu bertanya kepada Serintil, tapi Serintil tidak menjawab. Terus pemilik itu memberikannya makan dan dia makan. Terus Serintil melanjutkannya untuk pulang ke Duku Paruk. Terus di tengah perjalanan Serintil bertemu seorang laki-laki cabul, memakai baju putih dan celana hijau. Dia berbicara bahwa Rasus sudah ada di markas batalion. Serintil yang mendengar cerita itu, mata Serintil berkaca-kaca. Lalu Serintil melanjutkan perjalanan ke Duku Paruk dan Serintil tiba di Duku Paruk pada malam hari. Serintil sudah beberapa hari tidak makan dan Serintil sakit. Terus Serintil kan sedang berada di rumah Sakarya. Terus pada saat Tampi datang dan membawa Goder, perasaan Serintil bahagia karena melihat Goder, anak kecil itu. Terus Serintil ditawarinya pisang oleh Tampi, tapi Serintil menolak dan dia hanya ingin untuk menggendong Goder. Terus Tampi memberikan Goder kepada Serintil dan Serintil membawa Goder ke kamarnya. Terus pada saat itu Nyai Kartareja mendengar kegelian Serintil dan setelah dilihat dari kamar Serintil bahwa si Goder itu sedang menyusu di payudaranya si Serintil. Terus setelah itu Marsusi datang kembali ke Duku Paruk dan dia diperkenalkan dengan Serintil. Lalu dia mengeluarkan kalung emas 100 gram berbandul berlian yang diminta oleh Nyai Kartareja. Lalu Serintil tergugah akan kalung itu, tetapi Serintil tetap menolaknya. Terus si Nyai Kartareja berbicara bahwa Marsusi akan membawanya pelesir pada malam hari ini, tetapi Serintil tetap tidak mau untuk pelesir malam ini. Terus Marsusi marah kepada Serintil dan melampiaskan kemarahan itu kepada Nyai Kartareja. Terus Serintil pergi ke kamar dan dia menangis. Terus si Serintil pergi ke rumah Sakarya dan di sana sudah ada Tampi. Tampi ingin anaknya kembali kepadanya karena dia sudah beberapa hari tidak menggendong Goder. Tetapi Serintil menolaknya untuk mengembalikan si Goder. Terus si Tampi tidak rela anak-anaknya terlibat dalam masalah kedewasaan dari Serintil. Lalu di sana Serintil dan Tampi marah besar. Serintil sudah beberapa hari tidak ingin menaiki panggung. Terus si Sakarya cemas karena di penghujung usianya dia tidak ingin melihat Duku Paruk kehilangan pamornya. Sakarya bukan hanya orang yang dituakan di Duku Paruk, dia juga mengemban amanat Kisah Cenggala, yaitu untuk melestarikan dongeng di Duku Paruk. Terus ada Paranu, utusan dari kecamatan, meminta Serintil untuk meronggeng di acara Agustusan nanti. Terus Serintil
tidak mau dan menolaknya. Terus si Paranu pergi dengan amarahnya dan Nyai Sakaria berkata bahwa kalau kita menolak ajakan dari kecamatan, kita sama saja mengundang hukum. Tetapi jawaban Serintil, dia rela diberikan hukuman. Terus Serintil pergi ke rumah Tampi. Di tengah-tengah perjalanan dia menghampiri rumah Sakum. Dia bercerita tentang ajakan untuk meronggeng di acara Agustusan nanti. Terus Serintil di hadapan Paranu tidak mau, tetapi di hadapan Sakum dia mau untuk meronggeng di acara Agustusan nanti. Terus tibalah di acara Agustusan untuk meronggeng. Serintil maju untuk meronggeng di pentas Agustusan itu. Terus Serintil pada saat manggung dia pingsan, dan itu adalah ulah Marsusi. Terus Serintil dibawa ke bawah oleh Nyai Sakaria dan Trimurdo. Trimurdo adalah pemilik sekolah. Terus Trimurdo membuat napas buatan dan Serintil terbangun karena karena dia sudah telanjang dan tidak memakai pakaian. Terus Serintil terbangun dan pada saat jam 1 malam rombongan Duku Paru akan pulang ke Duku Paru. Tetapi Serintil mencari orang yang berdasi kupu-kupu itu dan ternyata ada, tetapi sikapnya sangat dingin. Beberapa hari kemudian Sartam dan Sentika dari Alas Wangkal pergi ke Duku Paruk dengan menggunakan andong. Terus Sentika pergi ke Duku Paruk sendiri dengan jalan kaki, dan Sentika dan andongnya ditinggal di Dawan. Terus Sentika pergi ke rumah Serintil. Di sana Sentika meminta Serintil untuk menjadi ronggeng di rumahnya dan menjadi gowok untuk anak laki-lakinya. Serintil menyanggupi untuk menjadi ronggeng di rumahnya, tetapi untuk menjadi gowok keputusannya nanti bila dia sudah berada di Alas Wangkal. Terus pada hari Kamis rombongan Serintil pergi ke Alas Wangkal. Di sana Serintil disambut hangat oleh Nyai Setika dan Sentika. Terus semua orang yang datang dari Duku Paruk duduk di meja bundar. Terus tapi Serintil meminta kamar untuk beristirahatnya. Terus pada saat itu Nyai Sakaria berbicara kepada Serintil bahwa sebentar lagi ada waras akan datang ke sini. Terus benar saja waras datang dengan membawa burung. Terus di sana Serintil dan Nyai Sakaria tertawa. Terus di sudut rumah Sentika Serintil dan Waras dipertemukan, dan Waras meminta Serintil untuk menjadi seolah-olah emaknya, dan Serintil menyanggupinya. Terus Waras senang dan hingga memeluk dan mencium Serintil. Terus orang tua Waras matanya berkaca-kaca karena melihat Waras adalah seorang yang waras. Terus di panggung Serintil menari, Sentika orang-orang di sana mabuk, dan ada seorang lurah yang mabuk. Terus dia bertayub dengan Serintil dan memasukkan uang ke dada Serintil. Terus si Rasus juga menirukan seperti lurah, yaitu dengan memasukkan uangnya ke dalam dada Serintil. Terus pada keesokan harinya si Waras sudah terbangun. Terus si Waras bertanya kepada emaknya di mana Serintil, dan ibu Waras menjawab bahwa Serintil ada di kamarnya sedang tidur. Terus pada saat sedang tidur Serintil terbangun dan di hadapannya sudah ada Sentika berbicara bahwa dia akan pergi ke kota, tetapi dia hanya bersembunyi di rumah tetangga. Terus Serintil mandi dan diikuti oleh Waras. Serintil meminta Waras untuk menunggunya di luar, tapi Waras tidak mau. Terus mereka bermain-main air di dalam kamar mandi itu. Orang-orang melihat dengan geli. Terus Serintil
Terus Serintil mengajak Waras untuk bermain masak-masakan, pengantin-pengantinan. Lalu si Waras bertanya, setelah bermain itu kita akan bermain apa? Terus si Serintil menjawab, kita akan bermain tidur-tiduran. Terus pada malam hari datang, Waras berbicara bahwa dirinya selalu melihat hewan kawin. Nah, terus si Serintil meminta Waras untuk memperagakan bagaimana kawin binatang itu, tetapi Waras menolaknya karena dia ingat dengan kata-kata emaknya bahwa sikap itu tidak baik dilakukan. Terus Serintil kecewa dan pada hari keempat Serintil pulang ke Duku Paruk. Ke Duku Paruk semua orang di sana menangis termasuk Sentika, dan Sentika memeluk Serintil. Selanjutnya, pada tahun 1964, rombongan Serintil sering meronggeng di acara rapat-rapat umum, sehingga Serintil kenal dengan Pak Bakar. Pak Bakar menjadi orang yang dihormati setelah Sakarya dan Kartareja. Bahkan orang Duku Paruk juga menerima slogan-slogan bahkan partai-partai yang dipasang di Duku Paruk atau di rumah Kartareja. Terus semua orang setuju dengan itu, tapi ada yang tidak setuju, yaitu Sakarya. Sakarya teringat akan acara Agustusan sebelumnya. Sakarya tidak boleh membakar kemenyan. Terus setelah suatu hari makan kisah Cemenggala rusak, entah oleh siapa, tetapi di sana ada caping berwarna hijau. Semua orang Duku Paruk mengira bahwa caping hijau itu adalah milik rombongan Pak Bakar. Lalu Serintil dan Kartareja pergi ke polisi untuk melaporkannya, tetapi Serintil dan Kartareja ditangkap oleh polisi. Terus polisi pergi ke rumah Sakarya, dan Sakarya, Nyai Kartareja, dan 2 orang penabuh calung dibawa ke kantor polisi dan ditahan di kantor polisi. Lalu setelah itu Duku Paruk dibakar. Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai buku ketiga dengan berjudul Jantara Biang. Pada malam Februari tahun 1966, Duku Paruk menjadi tempat yang sangat memprihatinkan sebelum terjadinya bencana besar, yaitu pembakaran rumah penduduk pada tahun 1965. Duku Paruk yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban. Rumah dan harta benda semua habis terbakar. Beruntungnya bagi Duku Paruk karena orang-orang sudah terbiasa menerima seperti strateginya tempe bongkrek yang menyebabkan kedua orang tua Rasus meninggal dan menyebabkan banyaknya merenggut jiwa. Musibah kali ini sungguh di luar dugaan mereka. Mereka harus tinggal dan makan seadanya. Lalu beberapa bulan kemudian Sakarya, Kartareja dan lainnya dibebaskan, tetapi mereka pulang tanpa Serintil dan orang-orang Duku Paruk tidak menanyakan kemana Serintil berada. Itu karena Serintil masih ditahan di tempat yang tidak tahu oleh Sakarya dan rombongan lainnya diketahui. Duku Paruk yang miskin ditangis seorang pemuda yang gagah berseragam. Semula semua orang menjadi takut dan enggan tersenyum meringkuk takut seperti tikus. Meskipun yang datang itu adalah Rasus. Orang-orang Duku Paruk ternyata masih trauma apabila ada orang berseragam datang, tetapi yang membuat hati mereka tersenyum lagi adalah Rasus yang masih mau peduli dengan tempat kelahirannya. Rasus masih seperti yang dulu dan kedatangannya kali ini untuk menjenguk neneknya yang kritis. Tidak lama kemudian, nenek Rasus meninggal dunia dan Rasus harus kembali menjalankan tugasnya. Sebelum pergi, Sakarya meminta bantuan Rasus untuk membebaskan Serintil. Tidak lama kemudian, Serintil kembali pulang ke Duku Paruk. Serintil lemas tidak berdaya karena kelelahan
karena ia pulang dengan berjalan kaki. Sejak kepulangannya, sikapnya berubah. Ia lebih banyak diam walaupun sudah keluar dari tahanan. Serintil masih tetap harus melapor ke tempat di mana ia ditahan. Lalu itu, Serintil sudah mulai bisa tersenyum ketika melihat Godard anak Tampi. Serintil memutuskan untuk mengasuh Godard. Cobaan kembali datang ketika Serintil diajak oleh Marsusi untuk melapor ke Dawan, tempat di mana Serintil pernah ditahan. Setelah pulang, Serintil ternyata diajak pergi ke suatu tempat oleh Marsusi. Untungnya bagi Serintil, karena akibat dari kecerobohan Marsusi, Serintil jatuh dari motor sementara Marsusi terus berjalan. Serintil yang penuh luka masih belum aman karena Marsusi kembali mencarinya dengan nafsu birahinya yang menggebu. Tetapi datang seorang yang mau menolong. Orang itu adalah dari dusun yang masih dari kelurahan dengan Serintil. Lalu kemudian hati Serintil pun mulai bisa terbuka ketika melihat Bajus. Bajus adalah seorang pekerja proyek pembangunan irigasi. Serintil ternyata menaruh hati kepada lelaki itu. Dia sangat berharap impiannya menjadi ibu rumah tangga yang dapat terwujud bersama Bajus. Serintil mengenal Bajus sebagai pribadi yang baik, terlebih sikapnya terhadap Serintil. Serintil yang yakin bahwa Bajus adalah orang yang akan merubah hidupnya harus kembali merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Bajus ternyata malah menawarkan Serintil kepada bosnya. Bajus ini berubah menjadi bergas dan memarahi Serintil apabila menolak permintaan bos. Akibat tekanan batin yang mendalam, Serintil menjadi lupa ingatan. Suatu ketika Rasus pulang dari perjalanan tugasnya, namun hati Rasus sangat terkejut ketika mendapat Serintil lupa ingatan sampai gila. Serintil pun dibawanya berobat ke dokter jiwa. Akhirnya Rasus mulai mempunyai tekad yang besar dalam dirinya untuk membawa Duku Paruk menjadi lebih baik. Dari penyampaian sinopsis mengenai novel dari Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.